Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ira Mayani Sidamani. Saya dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Prodi S1 Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran pemusatan dan ukuran letak. Yang pertama itu ada ukuran pemusatan. Yang pertama ada mean, adalah nama lain dari rata-rata, yaitu perbandingan antara jumlah data dengan banyaknya data. Kita masuk ke contoh rumus. Rumus yang rata-rata itu dibagi dua, nilai rata-rata data tunggal dan nilai rata-rata data kelompok. Di sini kita akan membahas tentang rumus rata-rata data tunggal. Rumusnya rata-rata sama dengan jumlah semua nilai per banyaknya data. Yang dimana kita ketahui jumlah semua nilai itu kalau dilambangkan adalah sigma X, sementara banyaknya data itu sama dengan N. Untuk contoh soalnya sendiri, kita baca, bisa kita lihat hitung mean dari data berikut ini. 2, 3, 3, dan 4. Pembahasannya, kita ketahui X1, 2, X2, 3, X3, 3, X4, 4. Dan banyaknya data ada 4. Yang ditanya rata-rata. Mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama itu ada rumusnya, kita masukkan rumusnya. Nilai rata-rata sama dengan sigma X per N. Maka sigma X kita cari 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 per banyaknya data itu ada banyaknya 4 sama dengan 12 per 4 sama dengan 3. Maka nilai mean dari data di atas adalah 3. Selanjutnya, untuk rumus dari nilai rata-rata data tunggal berkelompok. Contoh soalnya. Pertama kita cari dulu, kita ketahui rumusnya, itu sama dengan rata-rata sama dengan sigma F N X N per sigma F. Yang dimana kita ketahui Xn sama dengan nilai atau data ke N, Fn adalah frekuensi data ke N. Oke, kita sekarang masuk ke contoh soal. Data nilai ulangan harian IPA kelas 81, berapa banyak siswa di kelas itu yang nilainya lebih dari rata-rata? Diketahui data nilai 5 frekuensinya 9, berarti ada 9 orang yang nilainya 5, begitu dengan seterusnya. Kita masuk ke penyelesaian, cari dulu nilai rata-rata pakai rumus data tunggal berkelompok. Rata-rata sama dengan, kita masukkan rumus yang tadi, sigma Fn Xn per sigma F, rata-rata sama dengan 5 dikali 9, nilai dikali frekuensi, ditambah nilai dikali frekuensi, gitu. Jadi 5 kali 9, 6 dikali 10, 7 dikali 12, 8 dikali 6, 9 dikali 2, 10 dikali 1. Per banyaknya data. Yang di bawah ini, frekuensi ini. 9 ditambah 10 tambah 12 ditambah 6 ditambah 2 ditambah 1 itu sama dengan 40. Jadi kita ketahui rata-ratanya itu 265 per 40 sama dengan 6,625. Diperoleh nilai rata-ratanya adalah 6,625. Karena ditanya deh soal itu banyak siswa yang nilainya di atas rata-rata, maka nilainya ada 7 sampai 10. Kalau kita total semua jumlah siswanya ada sebanyak 21 siswa. Yang kedua itu ada median. Ada yang tahu itu median apa? Ya, betul. Median adalah datum yang letaknya di tengah dari suatu data. Tapi dengan syarat datanya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Itu kayak median itu nilai tengah kalau nama lainnya. Oke, kita masuk ke rumus median. Rumus median itu ada dua, untuk data ganjil dan untuk data genap. Kalau untuk data ganjil, mediannya sama dengan X, N ditambah 1 per 2. Kalau median untuk data genap, itu X dikali N per 2 ditambah X, kurung, N per 2 ditambah 1 per 2. Kita masuk ke contoh soal. Median data tunggal yang pertama. Tentukan median dari data
7, 8, 8, 9, 4, 3, 7, 9, 5, 7, 6, 5, 6. Penyelesaian. Ingat ya, kita urutkan dulu dari yang terkecil sampai ke terbesar. Dari data di atas, ada datanya itu sebanyak 13. Jadi termasuk data ganjil. Nih, kita masukkan nih rumus median data ganjil. Itu median sama dengan X, N tambah 1 per 2. N-nya itu kan kita ketahui tadi ada 13 data. Jadi 13 ditambah 1 per 2 sama dengan X 14 per 2. 14 per 2 berapa? Kita median sama dengan X 7. Cari data ke-7. Kita hitung dari pertama. Ini data pertama. Data pertama itu 3, data kedua 4, data ketiga 5, data ke-4 ada 5, data ke-5 ada 6, data ke-7 itu ada 6. Data ke-7 ada 7. Jadi mediannya itu adalah 7. Kita masuk ke contoh soal media data kelompok. Oke, kita masukkan tentukan median dari data berikut ini. Nilai ada 5, nilai 5 frekuensi 9, nilai 6 frekuensi 10 dan begitu seterusnya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, sebelum ini kan kita ada median data tunggal. Yang kita ketahui mediannya itu dapat 7. Artinya nilai 7 ada di data ke-20 sampai ke-31. Di mana kita dapat 20 sampai ke-31, itu kita tambahkan frekuensinya dari awal 9 ditambah 10, 19, 10 ditambah 12, 31. Jadi yang pertama kita cari adalah X20, karena 7 ada di data ke-20. Jadi nilai datanya itu ada 20, N sama dengan 20. Jadi kita masuk ke rumus yang awal tadi, yang mencari median data kelompok bernilai genap. Jadi X sama dengan X itu N ditambah per 2. Jadi 20 per 2 ditambah X21, N ditambah 1 per 2. Oke, kita masukkan. Berarti X dapat X20 ditambah X21 per 2. X20 berapa? Nilainya 7. X21 berapa? 7. Jadi 7 ditambah 7 per 2 sama dengan 7. 14 dibagi 2 itu 7. Maka diperoleh hasilnya adalah 7. Kita masuk ke selanjutnya, itu ada modus. Ada yang tahu itu modus? Modus itu atau mode adalah penjelasan tentang suatu kelompok data dengan menggunakan nilai yang sering muncul dalam kelompok data tersebut. Atau bisa dikatakan juga nilai yang populer. Nilai populer menjadi mode dalam sekelompok data. Atau bisa kita sebut modus itu yang data yang sering muncul. Kita masuk ke rumus. Oke, kita langsung ke contoh soal model data modus data tunggal. Kita lihat ini soalnya, modus dari data berikut adalah nih pertanyaannya. Oke, kita akan masuk ke penyelesaian agar lebih mudah buat dalam bentuk tabel turus seperti ini. Ini kayak model turus ini model lama ya, biar kita lebih paham gitu. Pertama kita urutkan dulu data yang paling kecil itu berapa? Ada 102. Data terbesar berapa? Ada 108. Kita turus itu banyaknya, seperti banyaknya yang muncul. Sama kayak turus itu kayak Romawinya, frekuensi itu angkanya. Jadi yang kita dari data tersebut kita dapatkan modus itu yang sering muncul itu ada 106. Dia muncul sebanyak 11 kali. Oke, jadi modus dari data itu adalah 106. Kita masuk contoh soal kedua, modus data kelompok. Kita baca dulu soalnya ya teman-teman. Dalam satu kelas terdiri dari 40 siswa, 39 siswa mengikuti ujian matematika dengan nilai rata-rata 7,5. Ica izin tidak mengikuti ujian karena sakit.
Keesokan harinya setelah Ica masuk sekolah, ia mengikuti ujian susulan. Ketika nilainya keluar, Ica tidak mau memberitahu kepada temannya, tapi nilai rata-rata kelas naik sedikit menjadi 7,53. Berapakah nilai Ica? Oke, sini kita masuk ke penyelesaian. Diketahui N1 sama dengan 39, banyaknya siswa. Data pertama itu ada 39. Rata-rata pertama itu ada 7,50. Kita singkat aja 7,5 ya. Data kedua, karena Ica masuk mengikuti ujian susulan, nambah nih satu siswanya. Jadi N-nya sama dengan 40. Rata-rata kedua, jadi dia naik jadi 7,53. Yang ditanya nilai Ica atau X40. Dia kan data ke-40 gitu. Pertama kita cari dulu sigma X1. X1 tadi apa? Rata-rata awal tanpa Ica. Rata-rata awal itu sigma X per N1. N1 itu data yang awal ya, kita masukkan sigma X1 per 39. Kan ini kita nggak tahu nih nilai jumlah seluruh siswanya berapa. Kita yang kita ketahui ini cuman rata-ratanya doang. Kita masukkan nih rumus rata-rata. Kita masukkan nilai rata-ratanya. 7,5 sama dengan sigma X per 39. 75 kali kan? Ke 39 sama dengan rata-ratanya. Jadi jumlah siswa 39 itu 292 nilainya. Nilai keseluruhan 39 siswa. Oke, yang kedua, cara kedua kita cari nilai Ica pakai rumus rata-rata dengan rata-rata kedua dan data kedua, nilai data kedua yang sudah diketahui. Kita masukkan rumus, pertama itu ada rata-rata sama dengan nilai Ica. Nilai Ica itu tadi ke data ke 40, X40 ditambah sigma rata-rata pertama per data seluruhnya, data kedua. Oke, kita masukkan tadi kita ketahui kalau pas Ica masuk itu rata-ratanya jadi naik, jadi 7,53 sama dengan X40 ditambah 292,5 itu jumlah nilai 39 siswa lainnya per jumlah siswanya 40. Kita kali silang 7,53 dikali 40 sama dengan X40 ditambah 292,5. 301,2 sama dengan X40 ditambah 292,5. Oke, kita pindah ruas, jadi X40 sama dengan 301,2 kurang 292,5. Jadi dapat data ke-40 itu nilainya 8,7. Oke teman-teman, kita masuk ke yang kedua, itu ada ukuran letak. Ukuran letak itu ada 3, ada kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama itu ada kuartil. Kuartil ialah suatu nilai-nilai yang membagi data yang telah diurutkan ke dalam 4 bagian yang nilainya sama besar. Kuartil itu ada 3 macam loh. Tahu apa aja? Yang pertama itu ada kuartil bawah atau yang biasa disebut Q1. Yang kedua itu ada kuartil tengah atau median yang biasa kita sebut Q2. Yang ketiga itu ada kuartil atas yang biasa kita sebut Q3. Oke, rumus kuartil itu ada 2, ada untuk N ganjil dan untuk N genap. Untuk data ganjil itu rumusnya kuartil bawah Q1 sama dengan X seperempat dikali N tambah 1. Kuartil tengah itu ada Q2, X sama X dikali 1 setengah dikali N tambah 1, kuartil 3 atau Q3, rumusnya itu ada X 3/4 dikali N ditambah 1. Untuk genap itu cara mencarinya itu. Yang pertama ada carilah nilai yang menjadi nilai tengahnya atau median. Yang kedua ada membagi data di sebelah kiri median menjadi 2 bagian yang sama menghasilkan kuartil bawah atau Q1. Yang ketiga ada membagi data di sebelah kanan median menjadi 2 bagian yang sama dan menghasilkan kuartil atas atau Q3. Kita masuk ke contoh soal nih biar paham semua. Oke, perhatikan tabel di bawah ini.
itu ada 7863. Ini datanya ya teman-teman. Seperti kita bahas, kita langsung masuk ke pembahasannya aja nih. Langkah pertama itu urutkan data yang terkecil sampai ke terbesar. Oke, kita dapat nih data terkecilnya ada 43 dan data terbesarnya ada 92. Ini di sini kita hitung ada 20 data. Jadi 20 data ini termasuk apa? 20 itu ganjil atau genap? Ya, genap. Kita bagi dua nih, bagi dua. Cari median dapat Q2 sama dengan itu kita kanan kirinya itu data ke-9 dan data ke-10 data ke-10 dan data ke-10 dan ke-11 kita tambahkan. Itu ada 68 ditambah 68 dibagi 2. Jadi dapat median atau Q tengahnya itu ada 68. Oke, kita masuk ke tahap kedua. Itu kan kita tadi bilang yang sebelah kanan dan kirinya dibagi 2 lagi. Jadi ini dapat nih, 10 dibagi 2 dapat 5 data, 10 dibagi 2 dapat 5 data. Jadi untuk mencari kuartil 1 itu data samping kanan kirinya itu ditambah dibagi 2. Jadi itu 58 ditambah 60 per 2 sama dengan 59. Maka nilai kuartil bawahnya itu 59. Oke, kita masuk cara mencari kuartil KI. KI sama dengan TB. TB itu tepi bawah ya, ditambah I per 4 dikali N. N itu banyaknya data, dikurang sigma. Frekuensi K sebelumnya, FK itu frekuensi kumulatif sebelum. Per FI, frekuensi kelompok ke I dikali P. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ini ada berat badan dari 50 sampai 54, frekuensinya 4, berarti ada 4 orang ya yang kayak tadi itu. Oke, selanjutnya tentukan kuartil atas pada tabel tersebut. Kita masuk aja nih langsung ke pembahasannya. Kuartil atas disimbolkan itu tadi apa? Q3, benar. Jumlah datanya itu ada frekuensinya kita tambah semua ya. 4 ditambah 6 tambah 8 tambah 10 tambah 8 tambah 4 itu 40 orang berarti. Letak kuartil atas berada di 3/4 data. Sehingga letak kuartil atas tersebut berada di data ke-30. 3/4 berarti ada data di ke-30. Maka caranya adalah 3/4 dikali 40. Matikan nih 4-nya. Kan bisa nih 4 sama 40 ya. Tinggal 10. Jadi 3 kali 10 sama dengan 30. Masuk ke cara selanjutnya, itu perhatikan tabel yang sudah dilengkapi dengan frekuensi kumulatif kurang dari atau FKK dan letak kuartil atasnya. Pertama kita cari FKK sebelum kelas ke Q3 itu ada 28. Letak kuartil atas sama dengan Q3, F1 sama dengan 36. TB-nya itu biasanya dia kalau udah kita cari FKK-nya itu dia dikurang 0,5. Itu udah ketentuan ya teman-teman. TB-nya itu jadi 70. Kurang 0,5 sama dengan 69,5. Panjang kelasnya. Panjang kelas itu biasa kita sebut P ya. Kayak rumus yang tadi, P. Panjang kelas. Itu dari 50 ke data yang pertama ini dikurang 50 dikurang 54 ada panjang kelasnya sama dengan 5. Sama kayak di bawahnya 55 kurang 59. 59 dikurang 55 juga 5 ya. Dari 55 ke 59 itu ada 5 juga. Jadi kita masukkan langsung ke rumusnya sehingga nilai kuartil atasnya ialah Q3 sama dengan 69,5 ditambah 3/4 dikali 40 kurang 28 per 36 dikali 5. 69,5 ditambah 3/4 dikali 40 kan tadi dapat 30. Dikurang 28 per 36 dikali 5. 3 sama dengan Q3 sama dengan 69,5 ditambah 2 per 36 dikali 5. Jadi itu dapatnya 69,5 ditambah 0,28 sama dengan 69,78.
Kita masuk ke 2, desil. Desil itu apa? Desil adalah merupakan bilangan yang difungsikan sebagai ukuran pemusatan data menjadi 10 bagian yang sama. Masuk ke rumus desil data tunggal. Rumus desil data tunggal itu DI. Desil itu dilambangkan DI ya teman-teman. Sama dengan I kali N ditambah 1 per 10. I itu bilangan bulat yang kurang dari 10. Misalnya 1 sampai 9. 10 termasuk enggak? Tidak, karena kan dia bilangan bulat kurang dari 10. Oke, N itu banyaknya data ya teman-teman. Kita masuk ke contoh soal. Dalam mencari nilai desil pada data tunggal, dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini. Nilai pada pelajaran statistik 1 terdapat sebanyak 10 mahasiswa dengan nilai 60, 80, 90, 70, 85, dan selanjutnya. Maka tentukanlah nilai desil data ke-6. Penyelesaiannya. Yang pertama kita urutkan data dulu dari yang terkecil sampai terbesar. Yang kedua ada masukkan data ke rumus utama. Kita masukkan ke rumus utama. Desil sama dengan I dikali N ditambah 1 per 10. D6. Yang ditanyakan tuh D6. Kita masukkan I-nya itu desil ke-6. Dikali 10 ditambah 1 per 10. 10 tambah 1 itu 11. Jadi D6 sama dengan 6 dikali 11 ditambah per 10. 66 per 10 sama dengan 6,6. Desil ke-6 sama dengan data ke-6. Ditambah 0,6 data ke-7, data ke-6. Kurang di data ke-6. Sama dengan desil ke-6 sama dengan 75 ditambah 0,6 dikali 80 kurang 75 sama dengan D6 sama dengan 75 ditambah 3 desil 6 sama dengan 78. Berdasarkan dari hasil perhitungan di atas, maka posisi D3 menunjuk ke nilai 78. Kita masuk ke rumus kedua nih, ada rumus desil data berkelompok. Desil sama dengan TB tambah P dikali I dikali N per 10 kurang F per F kecil. Yang dimana I adalah bilangan bulat kurang dari 10, TB tepi bawah kelas desil, N jumlah seluruh banyak data, F besar itu jumlah frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, F itu ada frekuensi kelas kuartil, P itu panjang kelas interval. Oke, kita sekarang masuk ke contoh soal. Tentukan nilai desil ke-1 dari data di bawah ini. Intervalnya itu kan ada 10 sampai 12. Frekuensinya itu F1-nya 1, FKK-nya itu 1. Kita masuk langsung saja ke penyelesaian. D1 maka I1. Maka I itu 1. N itu 20 dapat dari mana? Dari sini. Jumlah keseluruhan datanya. Letak D1 sama dengan data ke-1 per 10 N. Sama dengan 1 per 10 dikali N itu kan tadi dari ketahui 20. Jadi 1 per 10 dikali 20 sama dengan data kedua, yaitu 13 per 15. Sampai 15. Kita masuk ke maka TB1 sama dengan 13 dikurang 0,5. Kan kita tadi udah kita ketahui tuh, data D1 itu letaknya ada di interval 13 sampai 15. Kenapa bisa tahu di situ? Data kedua yaitu karena 1 per 10 dikali 20 itu dapat 2. Jadi kita ketahui kalau frekuensinya itu 1, jadi 2 itu ada di mana? Ada di frekuensi 7. Jadi dia masuk ke interval 13 sampai 15. Cara mencari TB1 tadi kan kita ketahui D1 itu ada di interval 13 sampai 15. Jadi 13 dikurang 0,5 sama dengan 12,5. Frekuensi yang pertama itu ada 7, frekuensi ke-1 ada 1, C-nya itu 3. Oke, kita masukkan ke rumus. Desil 1 sama dengan TB1 ditambah 1 per 10N kurang FK1 per F1 dikali C. 12,5 ditambah 1 per 10 dikali 20 kurang 1 per 7 kali 3 sama dengan 12,5 ditambah 0,4 sama dengan 12,9.
Yang ketiga itu ada persentil. Ada yang tahu persentil itu apa? Ya, persentil adalah salah satu metode untuk membagi data menjadi 100 sama banyak. Jadi ada 99 buah nilai persentil. Tahu nggak persentil itu? Persentil per 100. Oke. Yang pertama itu ada rumus persentil data tunggal. PI itu dilambangkan oleh persentil, jadi data I dikali N ditambah 1 per 100. N itu banyaknya data, I itu ada bilangan bulat kurang dari 100. 1 sampai 99, jadi 100 itu nggak ikut ya teman-teman. Kita langsung masuk aja nih ke contoh soal. Diketahui sebuah deret data 9, 11, 10, dan seterusnya. Tentukan persentil ke 50 dan persentil ke 85. Penyelesaiannya itu pertama-tama urutkan datanya itu dari yang terkecil ke terbesar. Setelah itu gunakan rumus persentil data tunggal, letak nilai persentil ke 50 di urutan data ke 50. Jadi 50 dikali 10 ditambah 1 per 100 sama dengan 5,5. P50 sama dengan X5 ditambah 0,5 dikali X6 dikurang X5 sama dengan 7 ditambah 0,5. Nilai X6 itu 7, nilai X5 itu 7. Jadi 7 tambah 0,5 dikali 7 kurang 7 sama dengan 7. Jadi persentil ke 50 adalah 7. Letak nilai persentil ke 85 di urutan data ke 85 dikali 10 ditambah 1 per 100 sama dengan 330 per 100 sama dengan 9,35. Untuk cari persentil ke data ke 85 sama dengan X9 ditambah 0,35 dikali X10 kurang X9 sama dengan 10 tambah 0,35 dikali 11 kurang 10 sama dengan 10,35. Jadi persentil ke 85 adalah 10,35. Yang kedua itu ada rumus persentil data kelompok. Rumusnya adalah P1, PI sama dengan TB ditambah I per 100 kali N kurang FK per FI dikali P. Yang dimana P itu panjang kelas interval, FI itu frekuensi kelas persentil, FK itu jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. Langsung aja nih, masuk ke contoh soal. Tentukanlah letak persentil kelompok ke-75 dari kelompok data seperti tabel di bawah ini. Langsung aja ke penyelesaiannya, teman-teman. F kumulatif 3. Cara tahu nggak? Ada yang tahu nggak cara cari F kumulatif? F kumulatif itu 3 ditambah 6 dapat 9. Itu interval dari interval 46 sampai 50. 9 ditambah 3 ditambah 6 9. 9 ditambah 16 25. 25 ditambah 8 33. 33 ditambah 7 itu ada 40. Jadi letak persen yang ditanya itu letak persentil ke 75. Kita cari masuk ke rumus data tunggal tadi, cara carinya sama dengan 75 per 100 dikali data seluruhnya, ada 40, jadi jawabannya 30. Yaitu data ke-30 pada tabel dan kelas pada persentil T75 sama dengan 56 sampai 60. 30 kan ada di nilai kumulatif 33 nih kan, masuk di situ. Jadi dia termasuk ke interval 56 sampai 60 sehingga diperoleh masuk ke rumus persentil data kelompok. P persentil 75 sama dengan TBI TB 55,5. Dapat dari mana? 56 dikurang 0,5 ya teman-teman. 55,5 ditambah 75 per 100 kali 40 kurang 25 per 8 dikali 5 sama dengan 50,5 ditambah 30 kurang 25 per 8 dikali 5 sama dengan 50,5 ditambah 31,25, jawabannya 53,625. Jadi nilai persentil data ke-75 adalah 53,625. Terima kasih. Sekian penjelasan video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.